Berawal dari langkah para pelajar dari Stovia yang mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 yang mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Tri Korodharmo, Jong Sumatranenbon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Antara lain, Jong Islamitenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Sumpah Pemuda adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Kalian berasal dari mana saja? Kita dari Jawa Ambon. Kami dari Jawa. Kita dari Pemuda Masa. Kita dari Batak. Saya dari Sekarukun. Saya dari Bandung. Wahai para putra-putri Indonesia yang hadir di sini, saya atas nama panitia kongres pertama ini ingin mengucapkan salam datang kepada kalian semua. Kalian para pejuang-pejuang Indonesia yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, saya membentuk kongres ini bertujuan untuk bersatu padu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, yakni dari jajahan Belanda yang telah merenggut kemerdekaan kita. Dengan pidato singkat saya Muhammad Tabrani ingin berterima kasih kepada kalian semua yang telah hadir dari kongres pertama ini, dan semoga kalian tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari jajahan Belanda. Merdeka! Merdeka! Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani itu sangat benar. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajahan ini. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad Tabrani. Ya, kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Atas perhatiannya saya berterima kasih kepada kalian semua, saudara-saudara saya yang telah hadir di sini. Tujuan dibentuknya kongres ini adalah yakni mewujudkan persatuan dan kesatuan kita. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral terlebih dahulu. Kali Bung, apa yang kita butuhkan hari ini adalah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan yang terbentuk dengan federasi, yang dimana bertujuan untuk memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih bagus apabila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah bersatu untuk membangun pemerintahan. Karena
jika di daerah dibiarkan mandiri, maka akan terjadi masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan Sentral tetap terbentuk, karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk Badan Sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Selesai kongres, para pemuda inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini nampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan. Mungkin dalam kongres ini kita sudah menghasilkan keputusan, hanya saja belum disetujui oleh perwakilan daerah lainnya. Nah, yang kita butuhkan saat ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah sebuah halaman buat kita. Yang penting kita mencapai tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semua akan terlaksana dengan baik. Bahasa sangat ini sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa yang cocok ialah bahasa Melayu. sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika kita ingin bersatu, kita harus bersatu dalam segala aspek. Baiklah, kita akan melanjutkannya pada kongres kedua. Sebaiknya kita persiapan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan kongres kedua nanti di gedung KJB. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. Baiklah. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda kedua disiapkan dan akhirnya diselenggarakan dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928. Ditunjukkan panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KIB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda, kali ini membuka acara sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Saya dari sini Ketua PPI, yaitu Sugondo Joyo Puspito, mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua yang ada di sini. Juga saya selaku Ketua PPI ingin mengatakan bahwa di kongres sebelumnya kita belum menemukan kesepakatan, dan di sini kita harus mencapai kesepakatan yang ada di Kongres Pemuda kedua. Dari bangsa Indonesia, ada dari Jong Ambon, Jong Batak, Jong Minahasa, Islamin, Sekarukun, Jong Betawi. Kita semua bersatu untuk menentukan kemerdekaan Indonesia. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Mohyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Saya setuju untuk tercapainya persatuan kita. Kita dari perwakilan pemuda-pemudi Ambon juga sangat setuju dengan persatuan ini.
Kami dari perwakilan Sekalukun juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jawa Barat dalam memperlihatkan kesamaan sama seperti kesamaan nasib dan kesamaan budaya, kita juga harus membelum penjajahan dari Indonesia. Ya, kami dari Betawi juga setuju. Dan kami dari Jawa kami dari Semarang juga setuju. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekarukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dengan ini diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java, perwakilan dari Kongres pertama. Nama saya Putra Ramadan. Saya Muhammad Yamin, perwakilan dari Jong Sumatera. Nama saya Muhammad Aditya Nugroho. Saya Sukono Joyo Puspito, Ketua dari PPI. Nama saya Rabi Ahmad Ika Saputra. Kami perwakilan dari Jong Batak. Perkenalkan, nama saya Karim Binjima. Saya Saibatul Aslamia. Saya Karim Binjima. Saya Afdan Rizky Wardana. Kami perwakilan dari Sekalukun. Saya Ahmad Faris. Saya Aulia Zahra. Saya Dela Retna Syardiwiani. Saya Misha Laura Idris. Saya Imi Siti Syarifah. Kami perwakilan dari Jong Minahasa, nama saya Riza Madani. Nama saya Habib Al-Hansyah. Nama saya Intan Amelia. Nama saya Salma Nabila. Nama saya Marudi. Kami perwakilan dari tim Selamat Sempon. Nama saya Misyamsia. Nama saya Ahmad Bukhari. Nama saya Syarah Belia Kibisa. Nama saya Milatul Karimah. Nama saya Muhammad Maksma Ali. Perwakilan dari Jong Betawi. Nama saya Ahmad Gifahri. Saya Nurlati Farisya Kamlia. Saya Hodi Sofi. Nama saya Rehan Bilari Sulwa. Saya Ratnawati. Kami perwakilan dari Jong Ambon. Saya Galvin Gasyadi Rijal Ibrahim. Saya Salisa Kamkita. Saya Yulia Ramais Milisia. Saya Arya Ainun Najib. Saya Nazwa Khadijah. Nama saya Khadijah Sekarani. Nama saya Jahra Hidatul Aisyah. Nama saya Sufi Amaila. Nama saya Nauliaza.